Nama saya Isabella Sapira dengan NIM 8622410068. Pada video ini, saya akan menjawab tugas mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu Hilda Diartika Nurmardi MPD. Baik, berikut jawaban saya. Jawaban nomor 1, untuk kasus siswa SD meninggal akibat terjatuh dari jendela. Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sekolah supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi. Yang pertama, ada meningkatkan pengawasan kelas, terutama saat jam istirahat atau ketika guru tidak ada di kelas. Yang kedua, bisa menata ulang posisi barang-barang seperti rak buku, meja, atau kursi agar tidak dekat jendela hingga anak tidak mudah memanjat. Yang ketiga, ada memasang pengaman jendela, misalnya pakai trellis, aman atau pembatas. Selanjutnya, ada memberikan edukasi keselamatan kepada siswa tentang area yang berbahaya di sekolah. Selanjutnya, ada menerapkan SOP keamanan yang wajib dipahami semua guru dan siswa. Selanjutnya, ada melakukan komunikasi dengan orang tua agar keselamatan anak menjadi perhatian bersama. Intinya, sekolah harus memastikan kondisi lingkungan belajar aman baik dari segi fasilitas maupun pengawasan guru. Jawaban nomor 2, peran guru dalam proses pembelajaran, yaitu guru punya banyak peran penting dalam pembelajaran. Beberapa peran utamanya, yang pertama ada peran sebagai pendidik, yaitu memberikan teladan, membentuk karakter dan sikap siswa. Yang kedua, ada peran sebagai pengajar, yaitu menyampaikan materi, menjelaskan konsep, dan memberi latihan. Yang ketiga, ada peran sebagai pembimbing, yaitu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah pribadi ringan. Yang keempat, ada peran sebagai fasilitator, yaitu menyediakan media dan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang kelima, ada peran sebagai motivator, yaitu mendorong siswa agar semangat belajar dan percaya diri. Yang keenam, ada peran sebagai evaluator, yaitu menilai proses dan hasil belajar dengan berbagai metode. Dan yang ketujuh, ada peran sebagai pengelola kelas, yaitu memastikan kelas tertib, aman, dan nyaman. Yang terakhir, yang kedelapan, ada peran sebagai inovator, yaitu menggunakan metode atau strategi pembelajaran kreatif. Dengan menjalankan peran-peran ini, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Jawaban nomor 3, 10 kompetensi pedagogik guru dan contoh implementasinya. Yang pertama, ada memahami karakteristik siswa. Misalnya, mengidentifikasi gaya belajar siswa. Yang kedua, ada menguasai teori belajar dan pembelajaran, yaitu memilih metode yang cocok seperti PBL untuk kelas aktif. Yang ketiga, ada mengembangkan kurikulum, yaitu membuat RPP yang sesuai capaian pembelajaran. Yang keempat, yaitu menyusun rencana pembelajaran agar bisa membuat langkah-langkah kegiatan dari apersepsi sampai penutup. Yang kelima, ada melaksanakan pembelajaran yang mendidik, yaitu menggunakan media konkret, pemainan edukatif. Yang keenam, memanfaatkan teknologi pembelajaran, yaitu memakai video, animasi, PPT interaktif. Yang ketujuh ada menilai proses dan hasil belajar, yaitu memberikan penilaian formatif, sumatif, observasi, atau portofolio. Yang kedelapan ada mengevaluasi pembelajaran untuk perbaikan, yaitu setelah mengajar, guru merefleksi apa yang kurang. Yang kesembilan, berkomunikasi dengan peserta didik, yaitu menjelaskan secara jelas, ramah, dan mudah dipahami. Yang ke-10, mengembangkan profesionalitas, yaitu mengikuti workshop,
seminar, komunikasi, MGMP. Jawaban nomor 4, pengalaman pribadi menggunakan alat pendidikan non-material. Saya pernah mengalami penggunaan alat pendidikan non-material waktu sekolah dulu. Waktu itu, saya mendapat apresiasi dari guru karena berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu dan hasilnya bagus. Bentuk penghargaan guru sederhana, hanya pujian di depan kelas. Dampaknya, saya jadi lebih percaya diri, termotivasi untuk mengerjakan tugas lebih baik dan lebih giat lagi. Sikap saya di kelas jadi lebih aktif dan berani bertanya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penghargaan non-material seperti pujian bisa sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang ada tabelnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dan perbedaan 3 teori belajar, yaitu behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Pertama, behavioristik. Tokohnya Pavlov, Skinner, sama Tordik. Intinya belajar itu dianggap berubah kalau ada stimulus dan respon. Konsepnya kayak reward, punishment, pembiasaan, dan drill. Kelemahannya, teori ini cuma lihat perilaku yang kelihatan, nggak masuk ke proses berpikir. Bedanya, teori ini fokusnya ke perilaku, belajar dipicu stimulus dan cocok untuk bikin kebiasaan. Kedua, kognitif. Tokohnya Piaget dan Bronner. Teori ini dibilang belajar itu proses berpikir. Konsepnya ada asimilasi, akomodasi, skema, sampai disiplinering. Kelemahannya aspek lingkungan atau emosi kadang kurang perhitungan. Bedanya teori ini fokus ke cara siswa berpikir dan memahami informasi. Ketiga, konstruktivistik. Tokohnya Vygotsky dan Piaget versi kognitif. Intinya, siswa membangun pengetahuan lewat pengalaman langsung. Konsepnya learning by doing dan kerja kelompok. Kelemahannya butuh waktu dan persiapan ekstra. Bedanya, teori ini benar-benar menempatkan siswa sebagai pusat belajar dan guru jadi fasilitator.